Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Prasetyo dari kelas 4D Ilmu Komunikasi Unis Tangerang. Saya kali ini ingin menjelaskan atau ingin meringkas buku Komunikasi Antar Pribadi karangan Nia Kania Kurniati. Kita lanjut saja bab 1. Rangkuman dari bab 1 yang pertama yaitu eksistensi komunikasi antar pribadi. Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi. Melewati proses komunikasilah yang menjadikan manusia sebagai manusia. Komunikasi menjadikan dasar pemaknaan dalam hubungan manusia. Melalui komunikasi pula manusia memanusiakan manusia lainnya. Oleh karena itu, pada intinya komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Berikutnya ada 3 level dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama, komunikasi I-it, komunikasi I-you, dan komunikasi I-thou. Selanjutnya, pengertian komunikasi antar pribadi. Memahami karakter unik dari komunikasi antar pribadi yang menelusuri arti kata antar pribadi. Inter berasal dari awalan antar yang berarti antara, dan personal adalah kata yang berarti orang. Dengan demikian, komunikasi antar pribadi secara harfiah yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang. Komunikasi ini prosesnya cenderung berlangsung secara dialogis dan bentuk komunikasi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berbentuk ganda, dan di mana mereka secara bergantian sebagai pembicara dan pendengar. Selanjutnya bab 2 tentang konsep diri dalam komunikasi antar pribadi. Diri adalah proses yang berkembang sepanjang hidup kita. Salah satu pengaruh yang paling penting yang membentuk diri kita adalah komunikasi dengan orang lain. Komunikasi sangatlah berperan dalam membangun pribadi, antara lain dengan cara yang pertama adalah self-fulfilling prophecy, yaitu ketika berlaku sesuai dengan ekspektasi seseorang atau berdasarkan penilaian orang terhadap kita. Yang kedua, komunikasi dengan anggota keluarga. Yang ketiga, komunikasi dengan rekan sejawat. Yang keempat, ada komunikasi dengan masyarakat. Kemudian, apa diri itu? Diri muncul dalam komunikasi dan merupakan proses multidimensional yang melibatkan internalisasi dan hasil tindakan dari perspektif sosial. Komunikasi sangat penting untuk mengembangkan diri. Bayi tidak lahir dengan pemahaman yang jelas tentang siapa mereka. Sebaliknya, masing-masing dari kita mengembangkan diri dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Sama seperti negara-negara terkadang mengimpor bahan dari negara lain, bertukar budaya dan ide tentang diri mereka sendiri dengan orang-orang dan budaya di lingkungan sekitar. Yang kedua, ada konsep diri dan kesadaran diri. Konsep diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang akan mewarnai perilaku individu. Konsep diri merupakan produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi serta organisasi pengalaman-pengalaman psikologis yang merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungannya, baik yang bersifat fisik, psikis maupun sosial. Menurut Rahmat 2007-100. Jika ingin lebih mengenal konsep diri secara lebih baik, maka kita pun harus menilik 3 jenis komunikasi yang berpengaruh dalam bentuk konsep diri tersebut. Antara lain, yang pertama adalah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep diri menurut Weaver tahun 1978 dalam Rahmat 2007 dibagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama adalah self-awareness, ialah proses menyadari diri tentang siapa aku dan di manakah aku berada, serta bagaimana orang lain memandang diriku. Yang kedua, self-acceptance, yaitu jika orang sadar pada dirinya, maka yang terjadi akan diterimanya sebagai kenyataan. Yang ketiga adalah self-actualization, yaitu dengan menerima kenyataan itu, orang baru dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, ada self-disclose, yaitu keinginan itu perlu diungkapkan atau dikomunikasikan, apakah itu secara terang-terangan atau terselubung agar orang lain dapat mengetahuinya. Kemudian
Jenis komunikasi yang berpengaruh dalam membentuk konsep diri tersebut antara lain, yang kedua adalah komunikasi dengan anggota keluarga. Kemudian ada pengertian persepsi. Persepsi adalah proses aktif dari menciptakan arti dengan cara menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan orang, objek, event, situasi, dan fenomena lainnya. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi antara adalah fisiologi, yang kedua umur, yang ketiga budaya, yang keempat peran sosial, yang kelima kemampuan kognitif. Interpretasi adalah proses subjektif menjelaskan persepsi kita dalam cara-cara yang membuat kita paham. Untuk menginterpretasikan makna dari tindakan seseorang, kita mengkonstruksi penjelasan untuk apa yang dia lakukan. Yang kedua adalah atribusi. Atribusi adalah penjelasan mengapa sesuatu terjadi dan mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Selanjutnya ada atraksi. Faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhi atraksi antar pribadi adalah: yang pertama ada daya tarik, baik itu secara fisik maupun kepribadiannya. Yang kedua ada kedekatan, adalah orang yang sering kita jumpai di mana mereka tinggal atau bekerja dekat kita. Yang ketiga ada pengukuhan. Pada dasarnya kita menyukai orang yang menghargai atau mengukuhkan kita. Bentuknya bisa bersifat sosial, misalnya komplimen atau pujian, atau bersifat material, misalnya hadiah atau promosi. Yang keempat ada kesamaan. Yang kelima ada sifat saling melengkapi. Yang keenam ada tekanan emosional. Yang ketujuh harga diri yang rendah. Yang kedelapan adalah isolasi sosial. Kemudian ada hubungan. Penjelasan mengenai hubungan antar pribadi dapat diidentifikasi melalui dua karakteristik penting. Pertama, hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap interaksi awal sampai ke pemutusan. Kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalamannya. Selanjutnya kita ke bab 3 tentang komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi verbal. Pesan verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal selain menunjukkan identitas individu yang mengucapkan kalimat, komunikasi verbal juga dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada kemaknaan, yang kedua ada perbendaharaan kata, yang ketiga ada kecepatan, yang keempat ada nada suara, yang kelima ada kejelasan dan keringkasan, dan yang keenam ada waktu dan relevansi. Dengan demikian, komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan, tulisan, berupa ucapan atau bahasa. Bahasa disebut sebagai lambang verbal. Bahasa digunakan dalam proses komunikasi sebagai lambang verbal yang paling banyak digunakan. Karena hanya bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai hal atau peristiwa baik yang konkret maupun abstrak yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk manusia untuk pikiran, perasaan, dan maksudnya. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual manusia. Bahasa mengandung dua jenis pengertian yang perlu dipahami oleh komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, yaitu yang pertama ada denotatif yang maknanya atau artinya mengandung makna yang sebenarnya. Misalnya, kamu sombong. Arti kata sombong dalam kutipan tersebut mengandung makna sebenarnya, yaitu sombong adalah orang yang menganggap rendah orang lain dan membanggakan dirinya sebagai yang terhebat. Yang kedua ada konotatif, yaitu yang bahasa yang memiliki makna, yang memiliki pengertian emosional atau evaluatif. Misalnya, kamu besar kepala. Arti kata besar kepala di sini bukan berarti kepala orang tersebut besar, tetapi arti dari kata tersebut bermakna konotatif yang berarti orang yang sombong disebut besar kepala.
Yang selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal. Komunikasi dapat macet atau menjumpai hambatan pada sembarang titik dalam proses dari pengirim ke penerima pesan. Dan hambatan-hambatan ini dinamakan distorsi kognitif. Antara lain yang pertama ada polarisasi, yaitu kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk dua ekstrim yang tidak realistis, misalnya hitam dan putih atau baik dan buruk. Kedua ada orientasi intensional. Terjadi apabila kita menanggapi apa yang sebagai suatu kenyataan, suatu kecenderungan untuk menanggapi sesuatu lebih sebagai apa dan bukan menurut apa yang dikatakan orang. Ketiga ada kekacauan karena menyibukkan fakta. Yang keempat ada potong kompas. Terjadi bila pembicara dan pendengar saling salah paham akan makna yang mereka maksudkan. Yang kelima ada kesemuaan. Yang keenam ada evaluasi statis. Yang ketujuh ada indiskriminasi. Selain hambatan-hambatan di atas, pesan-pesan verbal yang kita timbulkan atas diri orang lain bisa menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, hindari prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama adalah pembicaraan intern. Yang kedua, pembicaraan merendahkan mengacu pada kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Yang ketiga, dusta. Yang keempat, self-talk, other talk. Yang kelima ada gosip. Yang keenam ada diskonfirmasi. Selanjutnya ada bab 4, komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi. Pertama ada pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata. Ini meliputi tidak hanya gerakan dan bahasa tubuh, tetapi juga bagaimana kita mengucapkan kata-kata, infleksi, jeda, nada, volume, dan action. Dengan demikian, dalam komunikasi lambang nonverbal digunakan untuk mempertegas lambang verbal. Komunikasi nonverbal adalah kegiatan pengoperan atau penyampaian pesan tidak menggunakan lambang komunikasi bahasa lisan atau tulisan. Selanjutnya ada fungsi utama komunikasi nonverbal. Pertama, fungsi utama komunikasi nonverbal yang pertama itu ada untuk menekankan, yang kedua untuk melengkapi, yang ketiga untuk menunjukkan kontradiksi, yang keempat untuk mengatur, yang kelima untuk mengulangi, yang keenam untuk menggantikan. Yang selanjutnya ada bab 5 yaitu iklim komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada apa ini? Iklim komunikasi antar pribadi. Iklim komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu iklim dan komunikasi. Iklim adalah suasana seseorang kepada orang lain, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang pada orang lain. Oleh karena itu, iklim komunikasi dipahami sebagai penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain berdasarkan setting suasana tertentu, dan komunikasi akan dapat berhasil baik apabila ada saling pengertian antara pihak pengirim dan penerima informasi. Iklim komunikasi yang menjadi faktor penentu berlangsungnya komunikasi terdiri dari 4 macam, yaitu lingkungan fisik, yang kedua lingkungan sosial budaya, yang ketiga dimensi psikologi, dan yang keempat dimensi waktu. Selanjutnya bab 6, kemampuan menyimak. Yang pertama ada pengertian kemampuan menyimak. Ketika kita mendengarkan dengan benar-benar, kita tidak hanya sensitif terhadap perasaan orang lain dan dikarenakan hubungan kita dengan mereka. Ketika kita mendengarkan harfiah, kita tidak melakukan upaya untuk memahami perasaan orang lain tentang apa yang mereka katakan dan bagaimana efeknya terhadap konsep diri mereka. Akibatnya, setiap tanggapan kita membuat tidak mungkin untuk mengkonfirmasi identitas mereka dan layak. Mungkin bahaya terbesar dari mendengarkan literal adalah bahwa hal itu mungkin diskonfirm orang lain.
Adapun banyak hambatan untuk mendengarkan secara efektif tersebut. Ada 5 gangguan potensial dalam diri kita, yaitu keasikan, prasangka, reaksi, bahasa emosional, dan kurangnya usaha dan kegagalan untuk beradaptasi dengan gaya beragam mendengarkan. Yang kedua ada hambatan menyimak. Hambatan untuk mendengarkan secara efektif menggabungkan untuk membuat 6 jenis non-listening, yaitu pseudo listening, memonopoli, mendengarkan selektif, mendengarkan defensif, menyergap, dan literal mendengarkan. Selanjutnya ada bab 7 tentang manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sesuai di mana situasi dan kemampuan untuk berkomunikasi perasaan secara efektif. Konflik adalah lebih dari sekedar memiliki perbedaan. Kita berbeda dengan orang-orang tentang banyak hal, tapi ini tidak selalu menyebabkan konflik. Konflik melibatkan ketegangan antara tujuan, preferensi, atau keputusan bahwa kita merasa perlu untuk dapat didamaikan. Dengan kata lain, konflik melibatkan 2 persepsi. Persepsi bahwa keprihatinan yang bertentangan dengan orang-orang dari orang lain, dan persepsi bahwa kita dan orang lain harus mengatasi perbedaan-perbedaan kita. Kita merasa kita harus mencapai kesepakatan umum atau keputusan. Prinsip-prinsip dalam konflik. Banyak orang melihat dasar konflik negatif, tetapi itu adalah kesalahpahaman. Untuk mengatasi itu, kita akan membahas 5 prinsip konflik. Yang pertama adalah konflik adalah proses alami dalam semua hubungan. Yang kedua ada konflik mungkin berlebihan atau rahasia. Selanjutnya, untuk menangani suatu konflik ada sekitar 5 cara yang dapat digunakan, antara lain aggressive style, yang kedua withdrawing style, yang ketiga ada accommodating style, yang keempat ada compromising style, yang kelima ada problem solving style. Untuk mengatasi konflik dalam komunikasi antar pribadi diperlukan efektivitas dalam komunikasi dengan bentuk keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Selanjutnya bab 8 tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Teori adalah seperangkat aturan yang saling berkaitan satu sama lain atau prinsip-prinsip umum, misalnya hipotesis yang sudah diverifikasi berulang-ulang mengenai sejumlah aspek dari realitas. Menurut Alexis Estan 1981 dalam Yusuf tahun 2009 halaman 32. Teori adalah abstraksi dari realitas, terdiri dari definisi yang secara konseptual mengorganisasi aspek dunia empiris, tetap secara sistematis, terdiri dari asumsi, preposisi, dan aksioma dasar yang saling berkaitan, dan terdiri dari fenomena digeneralisasi yang diterima dan dibuktikan secara empiris. Ciri-ciri umum teori. Yang pertama, semua teori adalah abstrak dari suatu hal. Yang kedua, semua teori adalah konstruksi ciptaan manusia, sehingga sifatnya relatif, dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati. Kemudian ada sifat tujuan teori. Yang pertama ada bukan semata-mata untuk menemukan makna yang tersembunyi, tetapi merupakan suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan serta mempresentasikan fakta tersebut. Yang kedua, dengan demikian teori yang baik adalah konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta dan dapat diterapkan dan kehidupan nyata. Yang ketiga, ada merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah model komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada model linear. Komunikasi model pertama dari komunikasi antar pribadi digambarkan adalah linear, atau salah satu cara proses di salah satu tindakan seseorang pada orang lain. Model linear awal memiliki 2 kelemahan yang serius. Pertama, mereka menggambarkan komunikasi sebagai mengalir hanya dalam satu darah dari pengirim ke penerima.
Kedua, ada interaktif model. Fitur utama dari model interaktif adalah umpan balik yang merupakan tanggapan terhadap pesan menurut Weiner tahun 1967. Yang ketiga, ada model transaksi. Model transaksional meliputi kekuatan model sebelumnya dan mengatasi kelemahan mereka. Model transaksional mengakui bahwa kebisingan hadir di seluruh komunikasi antar pribadi. Di samping itu, model ini mencakup fitur waktu untuk mengingatkan kita bahwa sebagaimana orang berkomunikasi bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada teori penetrasi sosial. Yang kedua ada teori pengurangan ketidakpastian. Yang ketiga ada communication pragmatis. Yang keempat ada competence. Yang kelima ada constructivism. Yang keenam ada coordinate management of meaning. Yang ketujuh ada expectancy violation. Yang kedelapan ada fundamental interpersonal relation orientation. Yang kesembilan ada interpersonal deception. Yang kesepuluh ada marital communication. Yang kesebelas ada stakes of relationship development. Yang ke-12 ada relational dialectics. Yang ke-13 ada social exchange theory. Yang ke-14 ada stage of relationship development. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.